Kerangka regulasi akuntansi sektor publik. Kerangka regulasi akuntansi sektor publik di Indonesia disusun sebagai landasan hukum dan pedoman teknis bagi penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Regulasi ini bertujuan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik dalam setiap aktivitas keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dasar utama regulasi akuntansi sektor publik adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan negara. Kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menekankan pentingnya pengelolaan kas, aset, dan kewajiban negara secara tertib dan akuntabel. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjadi payung hukum bagi lembaga pemeriksa, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, dalam melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah. Selain undang-undang, kerangka regulasi akuntansi sektor publik juga diturunkan dalam bentuk peraturan pemerintah, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, SAP. SAP menjadi pedoman baku dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dengan basis akrual yang memberikan gambaran lebih komprehensif tentang posisi dan kinerja keuangan pemerintah. Untuk mendukung penerapannya, diterbitkan pula berbagai peraturan Menteri Keuangan, peraturan Menteri Dalam Negeri, hingga peraturan kepala lembaga yang mengatur teknis pencatatan, penyusunan laporan, dan sistem akuntansi pemerintah daerah maupun pusat. Dengan demikian, kerangka regulasi akuntansi sektor publik bersifat berlapis mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan teknis. Keseluruhan regulasi tersebut membentuk suatu sistem yang saling melengkapi, guna memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat dan lembaga perwakilan rakyat. B. Standar Akuntansi Pemerintah, SAP. SAP dalam akuntansi sektor publik adalah standar akuntansi pemerintahan, yaitu pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Berikut poin-poin penting mengenai SAP. 1. Dasar hukum. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2. Tujuan SAP menjadi acuan penyusunan laporan keuangan pemerintah agar lebih transparan, akuntabel, dan dapat dibandingkan. Memastikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik. 3. Jenis SAP. SAP berbasis kas menuju akrual, awalnya digunakan sebagai tahap transisi. SAP berbasis akrual berlaku penuh sejak tahun 2015. Mencatat transaksi saat terjadi, aktual basis, sehingga laporan lebih lengkap. 4. Komponen laporan keuangan berdasarkan SAP. Laporan realisasi anggaran, LRA. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, LPSAL. Neraca. Laporan operasional, LO. Laporan perubahan ekuitas, LPE. Laporan arus kas, LAK. Catatan atas laporan keuangan, CLK. 5. Manfaat SAP. Menjadi standar nasional sehingga laporan keuangan pemerintah seragam. Memudahkan Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, dalam melakukan audit. Menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pemerintah, DPR, DPRD, dan masyarakat.
D. IPSAS dalam akuntansi sektor publik. IPSAS adalah International Public Sector Accounting Standards atau Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional. IPSAS dikembangkan oleh IPSASB, International Public Sector Accounting Standards Board yang berada di bawah IFAC International Federation of Accountants. Berikut poin-poin penting mengenai IPSAS. Pertama, tujuan IPSAS meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor publik di seluruh dunia, memberikan transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi dalam penyajian laporan keuangan pemerintah, memudahkan perbandingan laporan keuangan antar negara. Kedua, dasar penyusunan. IPSAS banyak mengacu pada IFRS International Financial Reporting Standards yang digunakan di sektor swasta, disesuaikan dengan karakteristik sektor publik, seperti adanya anggaran, pertanggungjawaban kepada publik, dan penggunaan dana publik. Ketiga, basis akuntansi. IPSAS terdiri dari dua jenis. IPSAS berbasis kas, basis IPSAS fokus pada penerimaan dan pengeluaran kas. IPSAS berbasis akrual, basis IPSAS mencatat transaksi saat terjadi, tidak hanya saat kas diterima atau dibayar. Keempat, isi IPSAS terdiri dari lebih dari 40 standar akuntansi yang mengatur berbagai hal, seperti penyajian laporan keuangan, pengakuan pendapatan, aset tetap, konsolidasi laporan keuangan pemerintah, hingga instrumen keuangan. Contoh, IPSAS 1 penyajian laporan keuangan, IPSAS 2 laporan arus kas, IPSAS 17 aset tetap, IPSAS 3 pendapatan dari transaksi non-pertukaran, seperti pajak dan hibah. Kelima, perbandingan dengan SAP di Indonesia. SAP Standar Akuntansi Pemerintahan adalah standar nasional yang berlaku di Indonesia. Diatur oleh PP nomor 71 tahun ke-2010. IPSAS adalah standar internasional yang dijadikan acuan global. SAP di Indonesia banyak mengadopsi prinsip dari IPSAS, terutama dalam penerapan basis akrual. Keenam, manfaat IPSAS meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah, membantu pemerintah dalam memenuhi tuntutan transparansi internasional, mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, good governance,